Ada sebuah momen yang hampir semua orang pernah alami. Seseorang berkata sesuatu atau melakukan sesuatu, dan dalam hitungan detik, sesuatu di dalam dirimu menyala. Panas menjalar dari dada ke leher. Pikiran mulai bergerak cepat. Kata-kata mulai berdesakan ingin keluar. Dan sebelum kamu sempat berpikir jernih, kamu sudah bereaksi. Atau sebaliknya, kamu menahan, kamu telan semua itu. Kamu tersenyum padahal di dalam sedang membara. Dan panas itu tidak kemana-mana. Ia hanya tenggelam ke bawah. Menunggu momen berikutnya untuk keluar dengan cara yang tidak pernah kamu pilih secara sadar. Dua pilihan yang sama-sama merusak. Dan kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka berulang-ulang antara dua pilihan itu. Meledak atau menekan. Meledak atau menekan. Tanpa pernah tahu bahwa ada pilihan ketiga. Marah adalah salah satu emosi yang paling sulit ditangani oleh manusia modern. Gideana Theiss, ahli psikologi dari Case Western Reserve University, menyebut kemarahan sebagai salah satu emosi yang paling resisten terhadap upaya pengendalian diri. Dan ada alasan biologis yang sangat kuat mengapa demikian. Tapi sebelum kita membahas cara menghadapinya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh dan pikiran saat marah muncul. Karena hampir semua strategi mengelola marah yang pernah kamu dengar bekerja di level yang salah. Dan itulah mengapa mereka tidak pernah benar-benar bekerja dalam jangka panjang. Marah bukan hanya perasaan. Ia adalah sebuah respons fisiologis yang lengkap dan sangat kuat. Saat otak mendeteksi ancaman, entah ancaman fisik yang nyata atau ancaman simbolis seperti harga diri yang tersinggung, perlakuan yang tidak adil, atau frustrasi terhadap sesuatu yang penting, sistem saraf langsung bekerja. Dolph Zillman, ahli psikologi dari University of Alabama yang menghabiskan banyak tahun meneliti kemarahan, menemukan bahwa pemicu marah merangsang pelepasan katekolamin, kelompok zat kimia yang meliputi adrenalin dan noradrenalin. Zat-zat ini mempersiapkan tubuh untuk satu tujuan utama, bertarung atau melarikan diri. Dalam hitungan detik setelah pemicu marah muncul, detak jantung meningkat, napas menjadi lebih cepat dan dangkal. Aliran darah dialihkan ke otot-otot besar yang siap untuk bergerak. Energi tersedia dalam jumlah besar, cepat, dan siap digunakan segera. Dan yang paling krusial untuk dipahami, korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir jernih, mempertimbangkan konsekuensi, dan membuat keputusan yang rasional, mulai kehilangan akses ke sistem pengambilan keputusan. Amigdala, pusat respons ancaman yang jauh lebih primitif, mengambil alih. Kamu tidak sedang marah. Dalam kondisi ini, secara harfiah, kamu bukan lagi kamu yang biasanya berpikir dengan tenang dan jernih. Kamu adalah versi dari dirimu yang sedang dikendalikan oleh sistem saraf purba yang dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk berpikir bijak. Dan kondisi ini tidak langsung hilang begitu pemicunya berlalu. Penelitian Zillman menunjukkan bahwa katekolamin yang dilepaskan saat marah bisa tetap aktif dalam aliran darah selama jam-jam setelah kejadian awal. Artinya, setelah provokasi pertama mereda, tubuhmu masih berada dalam kondisi siaga tinggi. Provokasi berikutnya, meski jauh lebih kecil, akan langsung memicu ledakan yang jauh lebih besar dari yang seharusnya. Inilah mengapa orang yang sudah sangat marah karena satu hal bisa meledak tidak proporsional terhadap hal kecil berikutnya. Dan inilah mengapa istirahat sebentar setelah perdebatan tidak selalu cukup, karena tubuh masih membawa sisa bahan bakar dari ledakan sebelumnya. Tapi ada yang lebih berbahaya dari marah itu sendiri. Sesuatu yang disebut Zillman sebagai ruminasi. Pikiran yang terus berputar pada sumber kemarahan, mencari pembenaran, membangun argumen, memperbesar dan mempertegas alasan untuk terus marah. Dia memang selalu begitu. Ini bukan pertama kalinya. Tidak ada yang pernah menghargai. Aku sudah cukup sabar. Setiap kali pikiran seperti ini muncul, setiap kali kamu memutar ulang apa yang terjadi dengan sedikit perubahan yang membuatnya terasa lebih parah, tubuh merespons seolah ancaman itu masih aktif.
katekolamin tetap diproduksi, detak jantung tetap tinggi, sistem saraf tetap dalam mode siaga. Ruminasi bukan hanya tidak membantu, ia secara aktif memperpanjang dan memperdalam kondisi marah. Ia mengubah apa yang seharusnya menjadi respon singkat terhadap ancaman nyata menjadi kondisi yang berlangsung berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Dan inilah ironi terbesar dari cara kebanyakan orang mencoba mengatasi marah. Dengan mencari penjelasan, mencari pembenaran, menganalisis siapa yang salah, mereka justru memperpanjang kondisi yang ingin mereka akhiri. Lalu ada pilihan yang terasa paling alami, melampiaskan, memukul bantal, berteriak, mengungkapkan semua kemarahan dengan cara yang eksplosif dan katarsis. Logikanya terasa masuk akal, keluarkan saja semua itu, biarkan menguap. Tapi penelitian menunjukkan bahwa melampiaskan kemarahan secara aktif justru meningkatkan intensitas kemarahan, bukan menguranginya. Setiap ekspresi kemarahan, setiap kata keras, setiap gesture agresif memberikan input baru kepada amigdala bahwa Ancaman ini serius dan respons defensif diperlukan. Sistem terus teraktivasi, bukan mereda. Melampiaskan adalah seperti menyiram bensin ke api sambil berharap api padam karena bensin sudah habis. Jadi, kita sudah mengeliminasi dua pilihan yang paling sering digunakan, menekan dan melampiaskan. Keduanya tidak bekerja. Keduanya justru memperbesar masalah dengan cara yang berbeda. Menekan menciptakan tekanan yang menumpuk, melampiaskan menciptakan lingkaran yang memperkuat dirinya sendiri. Pilihan ketiga inilah yang hampir tidak pernah diajarkan dan yang bekerja di level yang berbeda dari kedua pilihan sebelumnya. Chogyam Trungpa, guru meditasi dari Tibet yang pemikirannya tentang emosi telah mempengaruhi psikologi barat secara signifikan, menyebutnya dengan sangat tepat. Jangan menekannya, tapi jangan pula melampiaskannya. Dua larangan, dan di antara keduanya ada jalan yang lebih sempit, lebih tidak familiar, tapi jauh lebih efektif. Dalam NLT, jalan itu dibagi menjadi 3 langkah, yang masing-masing bekerja pada dimensi yang berbeda dari kemarahan. Langkah pertama, menyadari dan menerima. Ini terdengar sangat sederhana sampai kamu mencobanya dalam kondisi marah yang sesungguhnya. Karena insting pertama saat marah bukan menyadari, tapi bereaksi. Bukan menerima, tapi melawan atau melarikan diri. Dan semakin kuat kemarahannya, semakin jauh jarak antara stimulus dan kesadaran bahwa kamu sedang marah. Yang perlu dilatih bukan cara menghilangkan marah, tapi cara memperpendek jarak antara pemicu dan kesadaran. Semakin cepat kamu menyadari bahwa marah sedang muncul, semakin besar celah yang tersedia sebelum reaksi otomatis terjadi. Cara mempraktikannya. Begitu ada sinyal pertama kemarahan muncul, sensasi fisik di dada, panas di leher, napas yang berubah, katakan secara internal, "Saya sedang marah sekarang. Ini adalah bagian dari pengalaman saya saat ini." Bukan menilai apakah marah itu benar atau salah, bukan menganalisis apakah pemicunya layak atau tidak, hanya mengakui bahwa kondisi ini sedang terjadi. Tindakan sederhana ini, pengakuan tanpa penghakiman, memiliki efek neurologis yang terukur. Menamai emosi yang sedang dirasakan mengaktifkan korteks prefrontal dan menurunkan aktivitas amigdala. Kamu tidak langsung berhenti marah, tapi kamu mulai mendapatkan kembali akses ke bagian otak yang bisa berpikir lebih jernih. Perbedaannya antara menjadi kemarahan itu dan mengamati kemarahan itu. Antara aku marah dan ada kemarahan yang sedang diamati. Dalam perbedaan kecil itu, ada ruang yang sangat besar. Langkah kedua, melepaskan. Setelah menyadari,
Langkah berikutnya adalah melepaskan intensitas kemarahan itu. Bukan dengan melampiaskan, bukan dengan menekan, tapi dengan cara yang bekerja langsung pada sistem fisiologis yang sedang aktif. Cara paling langsung, napas. Bukan napas biasa, napas yang disengaja dengan fase hembusan yang lebih panjang dari tarikan. Seperti yang sudah kita bahas dalam konteks lain di channel ini, hembusan yang lebih panjang dari tarikan nafas mengaktifkan sistem syaraf parasimpatik dan secara harfiah menurunkan detak jantung. Ini bukan metafora atau sugesti, ini adalah mekanisme fisiologis yang terukur dan langsung. Saat dalam kondisi marah yang intens, tarik napas selama 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan selama 8 detik. Fokus pada hembusan yang panjang dan terkendali. Dalam kondisi ini, melakukan ini sekali tidak cukup, tapi 3-5 siklus sudah mulai menciptakan pergeseran yang terasa. Bersamaan dengan napas, ada sesuatu yang perlu dihentikan secara aktif. Ruminasi. Saat pikiran mulai berputar kembali ke penyebab kemarahan, mencari argumen baru, memperbesar ceritanya, sadari itu dan kembalikan perhatian ke napas dan sensasi fisik di tubuh. Bukan karena pemicu kemarahanmu tidak penting, bukan karena apa yang terjadi padamu tidak nyata, tapi karena selama ruminasi berlangsung, tidak ada resolusi yang bermakna yang bisa terjadi. Otak yang masih dalam kondisi katekolamin tinggi tidak bisa berpikir jernih tentang solusi. Padamkan apinya dulu, baru bicara tentang penyebab kebakaran. Seperti petugas pemadam kebakaran, yang pertama-tama dilakukan bukan mencari siapa yang bersalah memulai kebakaran. Yang pertama dilakukan adalah memadamkan apinya. Investigasi bisa dilakukan setelah api padam, ketika kondisinya aman dan pikiran bisa bekerja dengan jernih. Langkah ketiga, transformasi. Ini adalah langkah yang paling tidak intuitif dan yang paling mengubah hubunganmu dengan kemarahan secara fundamental. Setelah menyadari dan mulai melepaskan intensitas fisiologisnya, ada energi yang tersisa. Katekolamin yang sudah diproduksi tidak bisa langsung dikembalikan. Ada sesuatu yang perlu dilakukan dengan energi itu. Pertanyaannya bukan apakah energi itu akan digunakan, tapi kemana ia akan diarahkan. Dalam NLT, transformasi dilakukan melalui proses pembersihan yang sudah kita bahas. Napas masuk dengan penerimaan, napas keluar dengan pengucapan internal. Maafkan saya. Saya menyesal atas apa yang telah terjadi. Saya mengasihimu. Terima kasih. Diucapkan bukan kepada orang yang memicu kemarahan, tapi kepada kemarahan itu sendiri. Kepada kondisi yang sedang terjadi di dalam, kepada bagian dari dirimu yang sedang terluka dan membutuhkan pengakuan. Ini terasa aneh pertama kali, tapi ada sesuatu yang penting untuk dipahami. Kemarahan hampir selalu muncul karena ada sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman terhadap nilai, martabat, atau kebutuhan yang penting bagimu. Itu bukan salah kemarahan itu. Itu adalah cara sistem proteksimu bekerja. Mengasihi kemarahan itu bukan berarti menyetujui apa yang memicunya. Bukan berarti memaafkan perlakuan yang tidak adil tanpa proses. Bukan berarti pura-pura tidak ada yang terjadi. Ia berarti mengakui bahwa ada bagian dari dirimu yang sedang terluka dan membutuhkan perhatian, dan memberikan perhatian itu, alih-alih membiarkan bagian itu mengendalikan seluruh sistemmu. Ada sebuah gambaran yang sangat tepat untuk cara transformasi ini bekerja. Bayangkan kemarahan sebagai pupuk kompos, bahan organik yang membusuk, sisa-sisa yang terlihat kotor, berbau, dan tidak berguna. Melalui proses yang tepat, bisa menjadi tanah yang paling subur yang pernah ada. Tidak ada yang perlu dibuang, tidak ada yang perlu dihancurkan. Hanya perlu diproses dengan cara yang benar. Kemarahan mengandung energi yang sangat besar. Energi yang muncul karena ada sesuatu yang penting bagimu.
nilai yang terancam, kebutuhan yang tidak terpenuhi, harapan yang mengecewakan. Itu bukan energi yang sia-sia. Itu adalah informasi yang sangat berharga tentang apa yang benar-benar penting bagimu. Saat energi itu diproses melalui kesadaran, penerimaan, dan transformasi alih-alih diledakkan atau ditekan, ia bisa menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Bisa menjadi kejelasan tentang batasan yang perlu ditegaskan. Bisa menjadi motivasi untuk menciptakan sesuatu. Bisa menjadi pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan tentang orang lain. Kemarahan yang diproses dengan benar bukan hanya tidak berbahaya. Ia bisa menjadi salah satu guru paling jujur yang pernah kamu miliki. Tapi ada satu hal lagi yang perlu dipahami tentang marah sebelum kita menutup pembahasan ini. Marah yang sering muncul, marah yang terasa seperti sudah menjadi bagian dari karaktermu, marah yang siap meledak dengan pemicu yang sangat kecil, marah yang sulit mereda bahkan setelah situasinya berlalu. Itu bukan karena kamu memiliki sifat pemarah yang tidak bisa diubah. Itu adalah tanda bahwa ada program lama yang belum selesai diproses di dalam sistem emosionalmu. Kenangan yang masih menyimpan muatan emosional besar, luka yang belum mendapat ruang untuk disembuhkan, kebutuhan yang belum pernah benar-benar diakui. Setiap kali marah yang tidak proporsional muncul, setiap kali reaktivitasmu terasa jauh lebih besar dari yang seharusnya, itu adalah undangan. Undangan untuk melihat lebih dalam ke arah apa yang sebenarnya sedang aktif di bawah permukaan. Bukan undangan untuk menganalisis siapa yang memulai dan siapa yang benar, tapi undangan untuk mengenali bahwa ada sesuatu yang lebih tua dari situasi saat ini yang sedang berbicara, dan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar menyelesaikannya adalah melalui proses yang bekerja di tingkat di mana ia tersimpan, di tingkat tubuh, di tingkat sensasi, di tingkat kesadaran yang hadir sepenuhnya, bukan yang melarikan diri atau yang meledak. Mari kita satukan semuanya. Marah bukan musuhmu. Ia adalah sistem proteksi yang sangat kuat yang bekerja persis seperti yang dirancang untuk mengirimkan sinyal bahwa ada sesuatu yang penting bagimu yang sedang terancam. Masalahnya bukan marahnya. Masalahnya adalah dua cara yang hampir semua orang gunakan untuk meresponsnya: menekan dan melampiaskan. Keduanya gagal karena keduanya tidak menyentuh tempat di mana energi kemarahan itu sebenarnya tersimpan dan perlu diproses. 3 langkah NLP menawarkan cara yang berbeda secara fundamental: menyadari dan menerima, melepaskan intensitas fisiologisnya, mentransformasi energinya menjadi sesuatu yang bermakna. Bukan dalam satu langkah yang mudah, bukan dengan formula yang bekerja sempurna sejak pertama kali, tapi dalam proses yang konsisten, yang semakin dipraktikkan, semakin menjadi respons alami yang menggantikan reaktivitas otomatis yang selama ini berjalan tanpa kendalimu. Dan setiap kali kamu berhasil melewati satu episode kemarahan dengan lebih sadar dari sebelumnya, kamu tidak hanya menyelesaikan situasi itu, kamu sedang mengubah pola yang jauh lebih besar. Kamu sedang membuktikan kepada sistem sarafmu bahwa ada cara lain, cara yang tidak merusak dirimu atau orang di sekitarmu, dan yang jauh lebih efektif dalam menghasilkan resolusi yang bermakna. Marah adalah pupuk yang menentukan apakah ia menumbuhkan sesuatu yang indah atau menghancurkan segalanya. Bukan kemarahannya sendiri, tapi cara kamu memperlakukannya. Tulis di kolom komentar satu kalimat: "Aku mengubah api menjadi cahaya." Bukan sebagai klaim bahwa kamu sudah menguasai ini, tapi sebagai niat yang kamu tanam, bahwa mulai dari episode marah berikutnya, ada pilihan ketiga yang tersedia. Subscribe dan bagikan kepada mereka yang mungkin selama ini hidup dengan kemarahan yang sering muncul tanpa tahu bahwa itu bukan sifat permanen mereka, tapi sinyal yang belum pernah didengarkan dengan cara yang benar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.
Karena di setiap video kode NLP selalu ada ilmu yang menakjubkan menunggu untuk disadari.